Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, surati rahimakumullah, di malam ke 25, malam ke-26 ini kita masih bisa ya, ini jemaah setia insyaallah. Kita telah melaksanakan isya berjemaah dan tarawih witir berjemaah. Yang paling luar biasa itu adalah Fatih. Allah Akbar. Yang paling luar biasa itu Fatih ya. Karena jujur saja seusia abang, seusia Fatih ini dulu susah ya disuruh ikut tarawih full ya, atau setidaknya ada malas-malasan. Tapi Fatih ini luar biasa dan selama sholat pun dia tenang. Fatih takbir. Tinggal puasanya aja diperlengkap ya. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada kekasih kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah usrati rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan menyampaikan pembahasan tentang apa nih namanya judulnya ya. Ini catatan dari Tauji online ya. Perkara-perkara aneh yang Allah turunkan. Ya. Perkara-perkara yang, atau kalau kita sering di YouTube atau di khazanah atau apalah kan, kadang-kadang hal-hal aneh di dunia kan, 10 hal aneh. Tapi ini memang Allah betul-betul menurunkan hal-hal aneh yang Allah turunkan di dunia ini. Ada di sini 5 ya. Nah, ada 5 di sini. Dan yang pertama maksudnya gini apa? Hal-hal aneh yang Allah turunkan ini tidak mungkin sia-sia gitu. Karena setiap yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhanku, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan di dunia ini sia-sia. Ya, faqina azabannar. Maka lindungilah kami dari api neraka. Nah, jadi kalau Allah telah mengatakan ini tidak ada yang sia-sia, apapun yang kita temui di dunia ini pasti ada hikmahnya. Ya, Allah ciptakan virus corona, Masya Allah, hikmahnya banyak sekali mungkin. Ya, Allah ciptakan flu burung, flu babi, Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan babi ya, Upil. Allah ciptakan sugar glider, Allah ciptakan ya semuanya lah ya. Landa babi lah misalnya, menyentuhnya aja najis misalnya, nggak bisa dimakan. Tersentuh kita harus bersuci lagi ya, jorok bau. Nah tapi ada hikmahnya pasti Allah ciptakan babi itu. Nah jadi kita lihat apalagi hal-hal aneh yang Allah turunkan. Hal-hal aneh ini bukan berarti negatif ya, tapi ada juga yang positif. Kelima-limanya itu apa? Yang pertama adalah mukjizat ya, mukjizat. Yang kedua irhas, nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga karomah, yang keempat ihanah, dan yang kelima sihir. Nah ini hal-hal gaib lah ibaratnya, hal-hal gaib yang tidak normal bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ada 5 tadi ya. Yang pertama itu adalah mukjizat. Mukjizat ini perlu kita ketahui dulu maknanya. Kita sudah sering sekali dengar mukjizat adalah hal yang luar biasa, adalah perkara yang berada di luar kebiasaan atau extraordinary, yang disertai dengan tantangan dan klaim. Ya, jadi mukjizat itu di setiap zaman ya para rasul, dan mukjizat ini hanya ada pada rasul, nabi dan rasul saja. Syarat-syarat sesuatu disebut mukjizat itu, dia haruslah sesuatu perkara yang di luar nalar orang, di luar hal-hal yang normal, ya, tidak logis. Dan dia juga disertai dengan tantangan. Akan ada di setiap zaman itu yang menantang mukjizat tersebut, dan dia terlepas dari tantangan tersebut. Selalu dia menang dari tantangan itu, baru bisa disebut mukjizat. Misalnya kalau
Farouk ngaku-ngaku punya mukjizat, misalnya bisa Farouk bisa apa? Bisa, atau hal yang luar biasa yang menurut Farouk luar biasa itu. Farouk bisa nyemes pingpong masuk terus tanpa meleset kan? Nah itu nggak mungkin bisa disebut mukjizat, gitu kan? Karena pasti banyak sekali orang yang bisa melakukan hal yang sama. Atau Farouk bilang bisa manjat pohon kelapa sampai puncak cuman 3 detik. Nah itu belum teruji, walaupun memang bisa Farouk melakukan itu kan belum teruji. Mungkin banyak orang yang bisa menantang lagi gitu. Nah tapi mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan ini hanya dialami oleh Nabi, ya Nabi. Dan ini yang perlu kita ketahui adalah jangan sampai kita keliru memahami mukjizat. Mukjizat ini hanyalah izin Allah. Tidak bisa Nabi ataupun Rasul melakukan kelebihan yang Allah berikan kepadanya secara main-main. Ya, makanya kita tidak pernah mendengar Nabi Musa main-main tongkatnya, itu kan tidak pernah belah laut kan, nggak bisa, kan? Atau mau bercahaya tangan nggak bisa ya, masukkan ke dalam dada nggak bisa. Atau Nabi Sulaiman main-main dengan angin kan, kayak Avatar kan, nggak bisa. Kan? Dia bisa mengendalikan angin dengan jin. Nabi apa lagi? Nabi Muhammad seenaknya membuat syair-syair yang dianggap menjadi Al-Quran, ya tidak mungkin. Kan itu adalah mukjizat. Nah ini makanya ketika Allah mengizinkan dan Allah memerintahkan untuk melakukan suatu mukjizat itu kepada Nabi dan Rasul, maka barulah Allah izinkan itu untuk terjadi. Nah ini perkara-perkara yang luar biasa tadi ya. Nah selanjutnya irhas. Irhas ini adalah kelebihan ataupun dia pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang akan menjadi nabi. Ya. Orang yang akan menjadi nabi adalah satu kejadian luar biasa atau kejadian istimewa yang terjadi pada seseorang, dan itu adalah ciri-ciri bahwa dia suatu saat akan diangkat menjadi nabi. Ya, contohnya adalah seperti Nabi Isa. Ketika bayi dia sudah bisa bicara. Nah itu ciri-cirinya untuk menjawab fitnah orang-orang terhadap ibunya Maryam. Atau juga Nabi Muhammad ketika masih kecil sering dinaungi awan gitu kan. Nabi Muhammad waktu kecil pernah dibelah dadanya oleh malaikat. Atau Nabi apa lagi ya? Ya itu ya, irhas itu adalah kejadian istimewa. Dan itu adalah ciri-ciri bahwa seseorang akan diangkat menjadi nabi atau rasul. Nah, yang ketiga adalah karomah. Nah, karomah ini kejadian yang luar biasa juga. Secara bahasa karomah ini ya dari karim ya, mulia, karomah kemuliaan atau penghormatan ataupun anugerah. Dan ini adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada waliullah. Nah, ini ya, wali ya. Ini orang kalau ini kadang-kadang karomah ini yang cukup apa ya, bisa menjadi fitnah malah. Karomah ini kadang-kadang yang membutakan mata manusia. Kenapa? Karena dia adalah kelebihan yang didapatkan oleh orang-orang yang dipilih Allah, mungkin ya. Dan itu adalah betul-betul anugerah begitu saja. Bukan berarti dia adalah apa menjadi apa segala macam, tapi ya waliullah biasanya. Nah ini contoh ya, ada dicontohkan Said Qutb. Nah ini ya, ulama Mesir di dahulu pernah dipenjara ya, pernah dipenjara, dan memang dia menghabiskan waktunya banyak di penjara usianya itu, dan bahkan dia tafsirnya itu dibuatnya di dalam penjara. Jadi menjelang dia akan disidang, gitu kan? Menjelang dia akan masuk penjara ini kan karena fitnah, sudah pasti ya. Ulama biasalah kalau ulama sudah di penjara itu biasanya karena difitnah. Nah, jadi menjelang dia akan disidang itu, penjaranya itu digenangi air sampai selutut, ya setinggi lutut, seminggu sebelum dia akan disidang. Tujuannya apa? Ya susah ya, bayangkan aja dikurung dalam penjara yang sempit, lalu dibanjiri penjara itu dengan air selutut. Mau kayak mana? Mau tidur nggak bisa seminggu, bayangkan gitu kan? Mau duduk nggak bisa, berdiri aja. Tujuannya supaya Sayyid Qutb ini oleng, pusing, dan ketika di hari H dia dipersidangkan,
agar semua tuduhan yang disampaikan kepada dia itu dia terima-terima aja, supaya iyalah ya pusing lah gitu kan. Nah itu tujuannya. Nah namun supaya dia teler lah gitu itu. Ketika di hari H dia sudah dibawa dalam keadaan lunglai gitu kan ke tempat persidangan. Biasalah dalam acara itu kan menunggu siapa yang harus hadir, menunggu hakim. Nah saat menunggu hakim itu paling-paling berapa menit lah cuman. Tapi Allah berikan dia rasa kantuk yang luar biasa dan langsung dia tertidur di saat itu juga. Dan seolah-olah dia tidur beberapa menit itu seperti dia telah tidur lama sekali dan sangat pulas sekali tidurnya. Ketika hakim datang, dia sudah bisa berbicara dengan segar bugar. Ya, segar bugar dan bisa menjawab semua bantahan-bantahan atau fitnah-fitnah yang dialamatkan ke dia. Nah, ini karomah, bisa disebut karomah. Atau syekh yang paling ulama yang paling sering kita dengar ya, Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini sering sekali juga dicontohkan Ustaz Abdul Somad. Banyak sekali karomah-karomahnya. Ada kisah Abdul Qadir Al-Jailani ini pernah dia sedang beribadah di tempat beribadahnya, di mihrabnya lah ibaratnya, di tempat dia khusus beribadah ya, kayak Ramadan ini misalnya kalau untuk khusus ibadah ya. Nah, jadi tiba-tiba ada cahaya. Nah, ini karomah yang datang kepada dia. Tiba-tiba dia sedang beribadah, tiba-tiba ada cahaya diiringi dengan suara yang sangat bijak sekali. Ya kan? Ada cahaya dan suara yang sangat bijak. Suaranya itu apa kata-katanya? Wahai, nah kira-kira seperti itu. Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, kan? Engkau sudah sampai tingkat ibadah yang sangat tinggi sekali. Ya, luar biasa sekali gitu kan? Dan aku halalkan engkau apa yang diharamkan bagimu. Nah, jadi suara seperti itu kan, apa yang diharamkan bagimu sekarang sudah halal. Mau ngapain pun terserah, mau sholat, mau apa terserah, mau sholat, mau enggak terserah gitu. Nah, dia mendengar suara seperti itu. Kalau orang awam mendengar seperti ini, kalau orang iman yang nggak kuat mendengar seperti ini, keluar dari rumah dia dah ngaku nabi, ya kan? Oh, saya sudah mendengar cahaya ini kan. Tapi karena Abdul Qadir Jailani adalah ulama besar, ya, dia ini tahu dia ini nggak mungkin ada dari Allah seperti ini, gitu kan? Lalu diambilnya pasir, dilemparkannya kepada cahaya tadi, gitu kan? Sambil mengatakan laknat engkau adalah iblis, langsung hilang, gitu kan? Itu upaya iblis atau jin untuk supaya orang itu nih dah tingkat ulama yang tinggi sekali, ibadahnya luar biasa supaya berhenti ibadah, ya kan? Nah ini yang sering membutakan manusia itu maksudnya. Dan kalau ada misalnya terkadang gini ya, jamaah mendengar gurunya, ustadznya bisa zikir sampai melayang, macam itu sudah terlalu tinggi. Padahal di dalam ayat itu wali Allah itu siapa? Adalah orang yang beriman, bertakwa, itu ya intinya. Nggak harus bisa melayang, nggak harus bisa di berjalan atas air ya. Kita lihat Rasul aja lah, Rasul aja kalau ketika di dalam perang berdarah juga, kan? Patah juga giginya. Rasul ketika berperang khawatir juga, takut kalah. Nah itu jangan sampai kita yang terlalu memuliakan seseorang, ya. Nah jadi seperti itu. Itu karomah. Ya, dan banyak mungkin karomah-karomah yang turunkan kepada orang yang mungkin kalau kita belum lah ya mendapat kemuliaan kita kasih karomah taruh ini kan karomahnya Pak dapat tanda akhir mata. Ya, itu. Nah, itu yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang keempat adalah ihana. Ini adalah peristiwa-peristiwa luar biasa juga. Tapi ihanah ini ya secara bahasanya dan apa? Hina ya, dari kata hina. Kejadian luar biasa untuk menghinakan seseorang. Ya, yang Allah turunkan untuk menghinakan seseorang. Seperti untuk menghinakan orang-orang yang ngaku nabi. Seperti Musailamah Al-Kadzab misalnya. Nah, jadi zaman dahulu itu ada kisahnya Rasulullah itu pernah meludahi sumur yang beracun. Jadi ada sumur di Madinah itu, ya, sumurnya itu beracun. Ya, orang sakit-sakitan kalau habis minum dari sumur itu. Datanglah Rasul, lalu Rasul itu meludahi sumur itu, langsung sumur itu bening bersih, yang meminumnya sehat segala macam. Nah, itu karena Nabi gitu kan. Nah, lalu Musailamah Al-Kadzab ini di tempat lain ya, di wilayah lain
Ada sumur yang tidak sekotor sumur yang diludahi Rasul itu, ya. Sumurnya cuma keruh biasa aja, ya kan? Cuma keruh biasa saja. Lalu orang mengeluh, lalu dia ngaku-ngaku nabi. Lalu diludahinya pula sumur itu sama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab setelah meludahi itu, sejak itu sumurnya malah semakin keruh, beracun. Bukan hanya manusia, hewan pun mati minum air itu. Nah, jadi luar biasa kan. Juga pernah ada orang yang datang kepada Musailamah Al-Kadzab, ada orang yang percaya lah gitu kan dengan beliau sebagai nabi palsu ini. Dia itu buta, matanya satu. Orang buta ini kan, dia minta diobati oleh Musailamah Al-Kadzab. Karena Rasul pernah dulu meniup mata siapa ya, Ali bin Abi Thalib, rasanya di perang Khandaq, lalu sehat mata Ali bin Abi Thalib. Lalu dia meniup mata orang tadi, malah buta kedua-duanya. Matanya itu kan malah buta kedua mata orang tersebut. Nah, jadi ini adalah ihanah. Ya, kalau yang zaman sekarang kalau tidak salah ada juga yang Nabi kemarin kan matinya di WC ya. Matinya di WC bergelimangan kotorannya biasa. Mirza Ghulam Ahmad ya. Nah, nauzubillah, tidak tahu kita seperti apa gitu ya. Nah, ini ihanah. Berikutnya yang terakhir adalah sihir. Nah, ini sihir ini adalah juga hal-hal luar biasa. Yang sihir ini bukanlah hal-hal baru ya di zaman sekarang, tapi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Apalagi di zamannya Nabi Musa itu adalah sihir itu adalah tren masyarakat di zaman Nabi Musa. Kayak orang sulap-sulap jalanan, nah itu sudah sampai seperti itulah. Oh, bisa ini di jalan itu kan, tapi nggak ada pakai prank-prank ya kalau zaman dahulu. Nah, kalau misalnya sihir ini ada lagi tingkatan-tingkatannya. Ada sihir kecil-kecilan, ada sihir yang menengah, ada sihir yang memang tingkat tinggi yang memang bisa sampai membunuh orang lain. Tapi kita yakin sihir ini adalah perbuatan syirik yang sangat besar, yang mana pelakunya dan orang yang terlibat di dalamnya itu semuanya telah melakukan dosa yang sangat besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Sihir kecil-kecilan tuh contohnya ya, untuk kecil-kecil dulu Faruk ada tak zaman Faruk ya? Misalnya orang main jelangkung main itu kan. Nah, itu main dengan jin juga. Atau kuda lumping ya, kuda lumping itu kan. Atau dulu ada apa nih, zaman anak-anak kecil kadang main gitu tuh ya. Ambilnya daun atau semak-semak gitu kan. Nah, ada apa yang baca-bacanya gitu kan. Nah, jadi harimau pukulnya. Kesurupan betulan jadi harimau. Jadi monyet dipukulnya kawannya betul-betul kesurupan jadi monyet, manjat dia ke pohon itu. Nah, jadi memang ada yang seperti itu. Dan kalau orang yang sudah mulai mengambil langkah berinteraksi dengan jin, minta pertolongan dengan jin, atau menyaksikan orang memang tertarik dengan itu ya, makanya kita tidak dianjurkan untuk menonton acara-acara sulap walaupun hanya hiburan. Itu pasti dia akan membebani dirinya selama-lamanya kalau sudah dia berhubungan dengan jin. Akan banyak permintaan-permintaan dari jin, dan permintaannya pasti yang aneh-aneh. Ya, kalau orang datang ke dukun disuruh bawa ini, disuruh bawa itu, disuruh bawa ayam hitam misalnya kan. Ayam hitamnya harus betina, ayamnya harus perawan lagi kan, misalnya kan, nanti disembelih, darahnya diminum ya. Pokoknya yang macam-macam aja. Yang pokoknya sulit dicari. Atau ambil sepotong kain kafan gadis umur sekian yang baru dikubur sekian hari. Nah, pokoknya yang aneh-aneh ya, sering diminta. Kalau di film-film azab banyak tuh ya. Film-film azab Indosiar masih ada film-film. Masih. Nah, itu tali pocong ya. Ini adalah perkara-perkara aneh ya yang memang Allah turunkan, dan ini semua adalah untuk menguji keimanan kita. Yang seperti ini saja, yang misalnya sihir saja ya, sihir kan macam-macam ya, ada mantra ini, mantra itu, sihir untuk mendekatkan jodoh lah, atau ada sihir untuk menghalangi orang untuk tidak berjodoh lah kan, ada pemikat lah, ada macam-macam lah ya, santet, ada benda-benda keramat itu ya, yang dikeramatkan, yang bisa menari orang katanya, perindu atau segala macamnya, itu semuanya adalah mengundang jin. Hati-hati kita. Zaman amat kecil dulu banyak kawan-kawan yang dulu waktu SD itu kan, kalau dia buka baju misalnya kan lagi main kan, buka bajunya nampak pakai kalung, ada kayak bantal warna hitam gitu kan, atau kalungnya di pinggangnya
kata orang tuanya itu untuk melindungi dari jin. Justru itulah yang mengundang jin untuk masuk ke dalam dirinya. Nah, makanya kalau meruqyah dulu itu kan waktu di kampus tuh kalau meruqyah, pertanyaan yang pertama harus ditanya kepada orang yang kesurupan, atau ketika dia sudah bisa ditanya itu, dia punya nyimpan benda-benda yang dia anggap keramat nggak? Kalau nggak, atau pernah nggak dia dikasih atau apa? Pokoknya itu semuanya bakar. Kalau tidak, kalau dia pernah memang dikasih benda-benda yang aneh kan, karena di sanalah jin itu bersarang, ya. Atau jin yang suka menyerupai hewan-hewan melata, ya, hewan-hewan yang tapi jadi jin itu memang bisa ini ya, berubah wujud menjadi hewan. Dan jin itu ketika dia berubah wujud menjadi hewan, bukan berarti dia dia ngikut alam hewan yang dia tiru. Tuh. Ketika jin itu kan nggak bisa kita bunuh seperti ini gitu kan. Tapi jin itu kalau misalnya dia berubah menjadi hewan, jadi ular itu kita bunuh, maka jinnya mati. Gitu ya. Jadi dia ngikut hukum alam dari hewan yang dia tiru. Ya, itu nah, terakhir ya, ada kisah di zaman Rasul. Di zaman Rasul itu kalau ada seorang wanita duduk-duduk di depan rumahnya dan suaminya tidak ada di rumah, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Ini kan aib lah itu. Ngapain lah perempuan duduk-duduk depan rumah itu. Kalau zaman sekarang itu itulah coba duduk ibu-ibu itu kan depan rumah ngobrol segala macamnya. Kalau kita pergi ke Mekah, Madinah pun rasanya kalau kita ke toko-toko tuh tidak ada perempuan yang jaga toko, kecuali toko-toko yang agak lusuh, orang-orang pendatang kayaknya yang jualan di situ kan. Nah, nggak ada, jarang sekali wanita keluar rumah di zaman Rasul. Nah, jadi itu hal yang memalukan. Lalu nampak seorang sahabat lagi berjalan di suatu jalan di zaman Rasul. Ada seorang sahabiah, ya, dia duduk-duduk depan rumahnya dan suaminya tidak ada di rumah. Marah sekali sahabat ini melihat itu. Sampai-sampai diambilnya panahnya, diarahkannya ke wanita itu, ya. Lalu dia terkejut itu kan, katanya apa? Jangan salah sangka dulu, lihat ke rumah katanya. Disuruh lihat ke dalam rumah, ternyata di dipannya itu ada ular yang besar yang melilit, melingkar-lingkar di dipannya. Ya. Lalu terkejutlah sahabat ini melihatnya. Lalu sahabat ini langsung saja mau dipanahnya ular tersebut. Dan ternyata ketika dia memanah, ketika dia melesatkan panahnya, serempak dengan ular itu mematok ke arah sahabat tadi. Ya, jadi ular itu mati kena panah dan sahabat tadi juga meninggal. Ya, meninggal karena itu. Lalu disampailah berita ini kepada Rasul. Rasul menasihati tentang mungkin saja ular itu adalah jin. Ya, bisa jadi kalau misalnya kita melihat ular tiba-tiba masuk rumah, jarang-jarang ular masuk rumah, kan? Coba usir dulu. Ya, usir dulu. Kalau keluar dia berarti jin itu, ya kan? Kalau dengan kata-kata kita bilang keluar 3 kali misalnya kan, keluar. Kalau dia keluar itu berarti jin. Ya, tapi kalau dia nggak ngaruh, nggak ngerti gitu kan, berarti itu memang ular. Ya, tafadhol dibunuh atas dengan nama Allah. Nah, jadi semua kejadian luar biasa adalah menguji iman kita, bukan berarti kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak pernah menyaksikan sendiri mukjizat Nabi. Itu bukan berarti alasan kita untuk tidak beriman kepada Nabi, gitu kan? Seperti Nabi Musa saja, meskipun mukjizatnya itu luar biasa semuanya, membelalakkan mata semua mukjizat Nabi Musa itu kan, bisa belah laut, itu kan bisa menurunkan makanan, bisa apa, tapi tidak juga beriman Bani Israel. Selalu saja dia ada saja alasan-alasannya. Nah, kita cukuplah Al-Quran dan Sunnah kita pegang, dan itu sudah cukup untuk menjadi pegangan kita agar kita tidak tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Ketika kita berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Allahu a'lam bishawab. Aku astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.